Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dahulu. Supaya apa? Supaya kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Kalau kalian sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatannya ya, untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian itu penting. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pembangunan ekonomi. Oke, sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, Ibu harapkan siswa dapat memahami pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, Ibu harapkan siswa dapat memahami tentang faktor pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, Ibu harapkan siswa dapat memahami tentang perencanaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi, yang dimaksud pembangunan di sini adalah proses perkembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita bahas tentang pengertian ekonomi. Jadi, yang dimaksud ekonomi di sini adalah keseluruhan aktivitas dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi, di mana ketiga unsur tersebut berkaitan dengan jual beli. Dan aktivitas itulah yang dinamakan dengan ekonomi, di mana dalam jual beli tersebut terdapat laba yang diperoleh oleh seseorang yang mendistribusikan barang atau jasanya, atau biasa kita kenal dengan seorang produsen. Dan sebagai pembeli kita kenal sebagai konsumen. Jadi, dapat kita ketahui bahwasanya pengertian dari pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita real suatu penduduk itu mengalami peningkatan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan kita bisa melihat bahwa tujuan adanya pembangunan ekonomi yaitu untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia, yaitu yang terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pada poin yang kedua, kita akan belajar bersama-sama tentang faktor-faktor apa saja dalam pembangunan ekonomi. Jadi, ada 4 faktor. Yang pertama itu adalah proses menuju kenaikan GNP. Yang kedua, karena terjadinya perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, adanya pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir, karena adanya peningkatan kualitas dari hasil produksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses menuju kenaikan GNP atau singkatan dari Gross National Product. Di sini adalah bagaimana cara kita untuk memproses atau mengelola keuntungan yang kita miliki agar produk yang kita jual antar negara ini mendapatkan keuntungan yang lebih bagi negara. Dan kaitannya dengan proses menuju kenaikan GNP di sini adalah bagaimana upaya pemerintah untuk memajukan produk yang kita jual antar negara supaya semakin diminati atau semakin dicintai oleh negara lain. Contoh produk yang kita jual ke negara lain atau produk yang kita ekspor
antara lain seperti halnya kelapa sawit, batu bara, udang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara pemerintah agar produk yang kita ekspor ini semakin diminati oleh negara lain? Strategi pemasaran yang dilakukan pemerintah antara lain diversifikasi ekspor atau penganekaragaman barang ekspor, subsidi ekspor, dan juga mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Pada faktor yang kedua, karena terjadinya perubahan struktur ekonomi. Dapat dilihat dari video di bawah ini bahwasanya perubahan struktur ekonomi ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi dari masa ke masa. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Kemajuan teknologi yang membantu kita saat ini, misalnya kita bisa berjualan online tanpa harus membuka ruko. Terus kita bisa belajar dari mana saja tanpa harus belajar di dalam kelas dan lain sebagainya. Pada poin yang ketiga, karena adanya pemerataan pendapatan. Jadi, pemerintah di sini tidak membeda-bedakan masyarakatnya. Pemerintah memberikan pelayanan yang sama, pemerintah memberikan keadilan yang sama, pemerintah memberikan pemerataan yang sama, seperti misalnya pemberian BPJS. Jadi, BPJS di sini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Faktor yang terakhir, karena adanya peningkatan kualitas produksi. Jadi, kualitas hasil produksi dapat dilihat dari perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Misalnya, dalam perjalanan jauh, kita dimudahkan dengan adanya kapal laut, terus pesawat terbang, maupun kendaraan mobil. Pada poin yang terakhir, kita akan membahas tentang perencanaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi, perencanaan dalam pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Bisa dikatakan jangka panjang karena membutuhkan waktu yang lebih dari 10 tahun. Pada poin yang kedua, perencanaan pembangunan jangka menengah. Bisa dikatakan jangka menengah karena membutuhkan waktu kurang lebih dari 5 tahun. Pada poin yang ketiga, perencanaan pembangunan tahunan. Bisa dikatakan tahunan karena perencanaan pembangunan ini dilakukan di setiap tahunnya. Contoh dari perencanaan pembangunan jangka panjang ialah pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sedangkan untuk contoh dari perencanaan pembangunan jangka menengah ialah seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, rel kereta api, dan lain-lain. Manfaat dari pembangunan jalan tol selain untuk memudahkan pengguna jalannya, juga sebagai sumber pendapatan negara. Untuk contoh dari perencanaan pembangunan tahunan ialah seperti halnya pemerintah mencairkan dana sebesar 1 miliar bagi setiap provinsinya, di mana setiap provinsi nantinya memiliki program bagi setiap kabupaten atau kotanya. Jadi, itu disalurkan lagi hingga sampai desa-desa kecil, di mana desa tersebut juga memiliki program. Antara lain, membuka jalan, di mana nantinya mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi, sehingga menambah pendapatan masyarakat setempat. Itu tadi contoh dari perencanaan pembangunan ekonomi.
Itu tadi 3 poin yang kita pelajari hari ini. Poin yang pertama ada pengertian pembangunan ekonomi. Poin yang kedua, faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Poin yang ketiga ada perencanaan pembangunan ekonomi. Jangan pernah berhenti untuk belajar karena masa depan milik mereka yang menyiapkan hari ini. Keep fighting to be knowledge. Sampai jumpa.